Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV. Hari ini Radar Madura TV kehadiran tamu yang sangat luar biasa dan istimewa. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura, Bapak Nasih Askol, dan beliau biasa disapa Ranasi. Assalamualaikum Ra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Nah, Alhamdulillah sehat sekali. kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya di studio Radar Madura TV. Sama-sama. Pemirsa, dengan tamu yang sangat luar biasa ini, kita pada hari ini akan ngobrol judul yang sangat istimewa di program Sapa Legislatif ini, yaitu menakar kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan infrastruktur di Madura. Pertama nih, kalau berbicara soal pembangunan dan APBD serta keuangan, saya ingin memulai dari aspek fiskal atau keuangan dulu. Sejauh mana atau seperti apa nih postur anggaran APBD Provinsi Jawa Timur agar bisa diketahui oleh masyarakat umum? Ya, tentu kita cukup cukup optimis ya, karena APBD Provinsi Jawa Timur meskipun kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu terjadi dinamika peningkatan, juga terkadang ada penurunan, tetapi secara keuangan sebenarnya masih terbilang oke ya. Artinya kalau kita contoh perbandingan APBD 2024 ya, yang angkanya mencapai 31 triliun lebih, kemudian 2025 hari ini meskipun turun tapi tidak terlalu banyak, jadi berkurang sekitar 1 triliun lebih lah. Jadi hari ini APBD kita di angka 29,9 triliun. Jadi saya kira kita optimis bahwa APBD Provinsi Jawa Timur itu tentu didasarkan kepada ya pengelolaan keuangan daerah, yang kita tahu kalau di Jawa Timur itu sumber PAD terbesarnya kan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kemudian juga Provinsi Jawa Timur memiliki badan usaha yang cukup progresif ya, memberikan dividen pendapatan yang cukup besar juga gitu. Jadi kalau secara postur anggaran sih kita melihatnya Provinsi Jawa Timur saya kira masih sehat. Dan kalau ngomong tentang sejauh mana sih prestasi yang sudah dilakukan dalam hal pembangunan di Jawa Timur kita bandingkan dengan Jawa Barat misalkan atau dengan provinsi yang lain, saya kira posisi Jawa Timur meskipun tidak di nomor 1 tapi kita melihat optimis, karena mungkin karena juga didasarkan oleh penduduk Jawa Timur yang begitu banyaknya, sehingga APBD ini kemudian angkanya juga akhirnya juga kita optimis bahwa ya kalau seperti ini terus Jawa Timur insya Allah masyarakat Jawa Timur untuk berharap pembangunan itu nggak perlu berkecil hati. Ya begitu. Jadi pada intinya ya kami selaku anggota DPR terus mendorong agar ada upaya-upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini nih menarik kalau berbicara upaya dorongan dari teman-teman legislatif, karena berbicara soal pembangunan itu bergantung dari kemampuan anggaran. Iya, betul. Salah satu upaya untuk bisa meningkatkan atau agar postur anggaran ini lebih besar, satu-satunya cara yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Ya. Apa yang kemudian teman-teman Dewan lakukan agar kemudian eksekutif bisa melakukan peningkatan PAD? Karena di sisi lain kalau
Ranasi tadi menyinggung soal pajak kendaraan, porsinya sekarang dibalik. Ya. Kalau kemarin sebelumnya lebih besar Pemprov, Ya. sekarang lebih besar kabupaten dan kota. Ya, betul. Tanggapannya lah. Ya, memang ya kebetulan saya kan juga di Provinsi Jawa Timur saya sebagai anggota Komisi C yang memang membidangi keuangan, dan kita bermitra dengan ya Badan Pendapatan Daerah. Di situ ada BUMD juga, dan termasuk tadi itu ngomong tentang pajak kendaraan, memang itu menjadi wilayah kita Komisi C. Dan selama ini kita melihatnya justru mitra kita itu selalu terbuka untuk kita bisa berdiskusi bersama kaitannya dengan ada kebijakan option pajak yang pembagian itu kemudian berubah, yang sebelumnya itu 60 itu milik provinsi, kemudian 40-nya kabupaten, sekarang berbalik. Tentu itu adalah sebuah kebijakan yang kita harapkan bukan hanya memberikan semacam kabar gembira bagi kabupaten, tapi juga menjadi sebuah tantangan sendiri bagi provinsi, bagi Provinsi Jawa Timur, untuk bagaimana semakin meningkatkan upayanya agar PAD ini bisa terus meningkat dan meningkat setiap tahunnya. Dan tentu dari apa yang sudah kita diskusikan bersama, kita melihat memang banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan ya oleh Bapenda dalam hal ini untuk bagaimana PAD itu bisa mencapai targetnya. Jadi gini, Mas, sebelum kita membahas anggaran, kita itu berdiskusi dengan eksekutif untuk kemudian mensepakati target PAD. Jadi target PAD itu memang disepakati bukan hanya oleh eksekutif, tapi disepakati bersama. Nah, tentu kesepakatan itu didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada upaya apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya ini bisa tercapai target ini. Oke, siap. Saya ingin mulai masuk ke soal infrastruktur. Kalau bicara soal infrastruktur, Madura 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb selalu dinilai sebagai daerah yang tertinggal dibandingkan kabupaten dan kota di wilayah Jawa. Maksud kami dengan kondisi yang ada seperti saat ini, ketertinggalan itu kan salah satunya di bidang infrastruktur gitu. Lah, apa tidak lebih baik mungkin ada kebijakan afirmasi atau perhatian khusus untuk kabupaten yang ada di Madura oleh Pemprov agar kemudian bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa? Iya, tentu kalau kita berbicara tentang bagaimana Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian kepada daerah-daerah khusus ya, dalam tanda kutip ya, yang masih tertinggal tadi dari berbagai aspeknya, itu kita kembali kepada bagaimana sih regulasi mengatur. Bahwa kita tahu ada Undang-Undang Nomor 22 yang itu juga mengatur tentang infrastruktur, di mana provinsi juga diberikan kewenangan untuk bisa memberikan subsidi anggarannya gitu ya kan, untuk kabupaten, sehingga wilayah-wilayah yang tertinggal seperti halnya Madura ini kemudian bisa sangat terbantukan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Tetapi karena memang terkadang ketika ngomong daerah tertinggal, itu kadang ada beberapa aspek yang kemudian mungkin dianggap sebagai sebuah problem seperti misalkan ketika ngomong tentang Madura, infrastruktur Madura, persoalan bahwa ketemunya
pemerintah tingkat kabupaten dengan provinsi itu kadang juga apa ya, menjadi sebuah bukan masalah sih, cuman ada hal yang harus bisa disegerakan untuk dilakukan. Jadi dalam hal ini memang tidak bisa juga sebenarnya ketika kita ngomong bahwa pemerintah provinsi yang harus all out ke bawah gitu kan, sementara pemerintah kabupatennya dia tidak melakukan komunikasi, tidak menjemput bola dan seterusnya. Karena sepanjang yang saya ketahui dalam beberapa diskusi, memang terkadang ada postur anggaran yang memang peruntukannya itu untuk daerah ya, itu kadang tidak terkonfirmasi. Itu tidak terkonfirmasi. Kenapa? Ya mungkin karena salah satunya intensitas komunikasinya yang juga tidak dilakukan. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya kalau kita ngomong tentang Jawa Timur, saya dalam beberapa kesempatan ya, terutama pada saat menyampaikan tentang pandangan umum ataupun pandangan akhir dari fraksi, selalu saya singgung tentang Madura ini. Khusus tentang untuk Madura ini selalu saya singgung. Jadi ketertinggalan dalam berbagai hal ya, mulai dari infrastruktur, kemudian kita ngomong tentang IPM juga, kita ngomong tentang banyak hal, saya kira itu sering saya singgung gitu kan. Dan bahkan kalau boleh saya juga sering memberikan statement-statement yang sifatnya menagih janjinya gubernur yang kaitannya dengan Madura. Karena kita tahu debat gubernur itu salah satunya ya bicara tentang Madura waktu itu. Iya, jadi itu yang kita kemudian suarakan dan kita dorong, dan ya selama ini ya kadang naik turun aja sih ya. Jadi tapi alhamdulillah kita masih melihat bahwa ada 12 anggota DPR yang kemudian sama-sama menyuarakan kepentingan Madura ini. Ya, pemirsa Radar Madura TV, kita patut berbangga punya wakil rakyat seperti Ranase ini, karena beliau intens menyuarakan seperti yang beliau sampaikan tadi, termasuk di rapat paripurna, misalkan di pandangan umum yang khusus menyentuh Madura di situ. Kalau berbicara soal tadi seperti komunikasi dan koordinasi, salah satu titik penting yang saya tangkap dari panjenengan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Apakah ini masih belum ketemu nih antara komunikasi antara Pemprov dan Pemkab yang ada di Madura? Sebenarnya bukan tidak ketemu, tetapi mungkin ya. Sepanjang yang saya amati, memang terkadang info yang diterima oleh provinsi ketika berbicara tentang ketertinggalan itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh kabupaten. Contoh misalkan ketika ngomong tentang Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur kemudian menggelontorkan dana miliaran yang kemudian diberikan untuk Kabupaten Bangkalan kemarin, ya itu sifatnya sosial, ya kan? Nah, pertanyaannya mana prioritasnya untuk Bangkalan misalkan? Mana prioritasnya? Jangan-jangan justru malah yang disampaikan itu adalah bahwa kebutuhan masyarakat tentang kemiskinan ini, sehingga kemudian program itulah yang muncul, gitu kan? Sementara untuk hal infrastruktur itu mungkin ya makanya maksud saya di sini memang harus intensitas itu ada, supaya kadang begini Mas, ketika ngomong tentang kalau di provinsi itu kan program gubernur itu kan 9 nawacita. Lah yang itu harus terimplementasikan dalam RPJMD-nya, begitu kan? Lah terkadang ketika ngomong RPJMD itu ada tidak sinkron antara
provinsi dengan kabupaten gitu kan. Provinsi maunya sebegitu, kabupaten maunya begitu. Nah, itu kalau kita ngomong itu tuh kadang menghambat ya pada iya, pada akhirnya seperti itu. Jadi ya sekali lagi memang dalam hal ini memang kita harus berbicara by data. Ya, jadi kalau ngomong tentang misalkan kemiskinan, datanya sama enggak antara provinsi dengan yang ada di kabupaten? Terupdate tidak, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi saya kira banyak hal yang perlu harus dibenahi juga saya kira. Oke. Kalau bicara soal infrastruktur nih Pak, kita tahu pembangunan itu bergantung dari kemampuan fiskal atau keuangan provinsi. Ya. Dan yang ada di kabupaten di 4 kabupaten di Madura kebetulan hanya Bangkalan yang belum punya jalan provinsi. Betul. Untuk yang lainnya, ketiga kabupaten lainnya Sampang, Pamekasan dan Sumeneb sudah punya dan kondisi jalannya lumayan cukup representatif. Ya. Sejauh ini kalau panjenengan menilai perlukah yang ada di Bangkalan ini yang mungkin bisa dilimpahkan atau diberikan kepada pemerintah provinsi, karena kita tahu kabupaten juga kalau bicara soal anggaran ya terbatas lah sekali ya. Kalau saya melihatnya bukan hari ini sebenarnya. Jadi di periode pertama saya mendorong betul agar kita ngomong Bangkalan hari ini ya, agar di Bangkalan itu ada jalan yang berstatus milik provinsi. Supaya apa? Supaya ketika berbicara infrastruktur ini kalau rusak gitu kan, ya itu menjadi kewajiban dari Provinsi Jawa Timur kan begitu. Sederhananya seperti itu. Tetapi memang persoalannya adalah bahwa ada spek ya ketika ngomong tentang jalan provinsi, beda dengan jalan kabupaten. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat yang harus dipenuhi. Dan sekali lagi itu harus dipersiapkan oleh siapa? Kabupaten dalam hal ini. Cuman bisa saja sebenarnya inisiatif itu munculnya justru dari provinsi. Misal kita ngomong ya daerah perbatasan. Ini kan kadang begini kan, perbatasan Bangkalan Sampang itu ada satu daerah yang Sampang nggak ngakui, Bangkalan juga nggak ngakui gitu kan. Ya, pada akhirnya terbengkalai, masyarakat yang dikorban. Nah ini kan bisa saja itu kayak gitu tuh kan ambil inisiatif oleh provinsi misalkan gitu untuk bisa dipertemukan antara dua kabupaten itu. Akhirnya selesai gitu kan. Karena tidak ngakunya itu mungkin karena ya masing-masing memiliki keterbatasan anggaran gitu. Nah, di sini kemudian ada hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya oleh pemerintah provinsi, tetapi pada prinsipnya sebenarnya kalau saya terus mendorong agar ada Bangkalan ini status jalannya yang berubah menjadi provinsi, bahwa persyaratan-persyaratan itu ketika semuanya bisa terkomunikasikan dengan masyarakat, saya kira tidak sulit kok ya. Ketika ngomong misalkan pembebasan lahan karena harus dilebarkan misalkan ya kan, nah daripada selama ini kita selalu mengeluh jalan terus, toh masyarakat juga akhirnya ya mau tidak mau ikut mendorong juga supaya pelebaran itu bisa dilakukan begitu. Jadi keterlibatan masyarakat melalui tokohnya, kemudian terutama kalau kita di Bangkalan ini kan ngomong memimpin yang daerah itu yang di bawah itu ya kepala desa. Nah, kepala desa ini saya kira juga ya harus welcome dengan dan harus mensupport supaya apa? Supaya benar-benar terbantukan gitu kan. Akses jalan ini tidak hanya melalui pemerintah kabupaten. Oke, siap. Kalau tadi Ranasi sempat menyinggung ya, sering bersuara baik ketika rapat maupun menyentil secara khusus ketika di paripurna melalui PU fraksi mungkin gitu tentang Madura. Saya ingin tanya justru sejauh ini apakah perhatian Pemprov Jatim terhadap Madura sudah cukup baik, sudah sesuai dengan yang kita masyarakat Madura harapkan?
Ya, kalau kita ngomong tentang penilaian, ya, berbicara tentang bagaimana opini dan pendapat masyarakat, tentu kita sulit melakukan Sulit, ya. itu. Tetapi paling tidak kita memiliki beberapa indikator, ya. Ketika ngomong apakah masyarakat itu memiliki merasa puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan kalau dalam pandangan saya, ya ya minus plusnya itu masih ada lah. Jadi di satu sisi minusnya yang justru kelihatan, di sisi yang lain juga terkadang ada plusnya juga. Ya. Sekali lagi kembali kepada bagaimana sih sebenarnya pemerintah kabupaten itu bisa mempertemukan kepentingan masyarakatnya kepada Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya di situ, ya. Lalu kemudian bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur itu, ya, kita lihat gubernur itu kalau datang ke Bangkalan bukan sekali dua kali loh, sering. Artinya bahwa pada saat ibu gubernur itu datang ke Bangkalan, ya bukan hanya sekedar datang, tetapi itulah momentum untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Itulah kesempatan di mana gubernur bisa benar-benar mendapatkan laporan yang real tentang apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke. Begitu. Selanjutnya ini kalau berbicara soal anggaran dan infrastruktur, kita tahu dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang jalan itulah, setelah Pemprov memiliki bukan tanggung jawab tapi diberikan kewenangan untuk kemudian menyentuh jalan-jalan ruas kabupaten. Lah, saya yakin teman-teman dewan termasuk panjenengan yang di provinsi serta anggota-anggota dewan lainnya yang dari Madura getol menyuarakan ini. Ya. Apa nih harapan panjenengan ke depan terhadap Pemprov Jatim khususnya kaitannya dengan Madura? Ya, jadi memang hal ini yang paling mendesak itu dan yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur. Sehingga saya memang tidak ada harapan lain kecuali bagaimana pemerintah provinsi memberikan perhatiannya secara serius terhadap infrastruktur yang ada di Madura. Ngomong tentang anggaran, ya, ngomong tentang kemampuan Provinsi Jawa Timur, sangat mampu sekali Jawa Timur untuk memberikan support anggaran kepada 4 kabupaten di Madura ini. Ya, kita tahu ada bantuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Itu bisa saja penuntukannya untuk infrastruktur. Boleh saja dan bahkan ya kalau saya sering mendorong ke sana supaya ada bantuan keuangan daerah yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur dengan nominal yang cukup besar. Gitu ya. Selama ini memang bantuan keuangan itu ada di 4 kabupaten ini ada, tetapi kalau saya melihat angkanya itu ya tidak sesuai lah, bukan tidak sesuai tidak sebanding dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Begitu kan. Bahwa kita paham Jawa Timur tidak hanya Madura, betul. Ya kan, bahwa gubernur bisa mengalokasikan itu kepada daerah-daerah di luar Madura yang juga ada ketertinggalan, gitu kan. Tetapi lagi-lagi kita ngomong bahwa Madura ini menjadi daerah yang memberikan sumbangsi yang besar loh kepada Jawa Timur. Besar sekali. Dari aspek apanya itu maksudnya? Ya, dari aspek pajaknya misalkan, ya. Kemudian kita tahu bahwa di Jawa Timur itu juga mengatur tentang yang di pesisir laut itu. Itu kan juga dapatnya dari Madura, yang paling besar itu justru malah Madura gitu loh. Artinya secara
income pendapatan, Madura memberikan sumbangsi besar kepada Jawa Timur, kan begitu. Maka logikanya ketika yang diberikan itu besar, maka ya sudah sepatutnya kita meminta itu, sepatutnya kita mendorong supaya ya Jawa Timur oke, di luar Madura harus diperhatikan, tapi Madura ya harus dilihat dari kacamata apa, dia memberikan income yang cukup besar. Ya, kalau tadi Ranasi sempat juga menyinggung antara sinkronisasi program dan kebijakan antara kabupaten, provinsi, dan bahkan seharusnya nasional nih, yang namanya RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi dan nasional itu kan memang harus selaras. Sejauh ini apakah adanya ketidaksinkronan itu sebenarnya kalau pengamatannya panjenengan pastilah yang menjadi penyebab gitu, karena kan kasihan gitu loh ketika ini tidak terselesaikan, ya maka ya pada akhirnya dalam tanda kutip korbannya masyarakat gitu. Ya ini ngomong yang jujur atau ngomong yang gimana? Yang jujur lah, yang jujur. Kalau ngomongin yang jujur sebenarnya, kalau saya ya dalam kacamata saya sebenarnya ngomong tentang daerah, apakah itu kabupaten maupun provinsi, itu terkadang kita ini terlalu disibukkan dengan euforia aja. Ya, jadi kita ngomong bahwa pilkada telah selesai, ya kan? Bahwa dengan selesainya pilkada itu harusnya ya sudah garcep lah, sudah harus melangkah itu untuk membaca, untuk melakukan pemotretan tentang daerahnya, untuk melakukan analisa, kajian dan seterusnya. Bagaimana sih ya Bangkalan hari ini, gitu kan? Bagaimana sih provinsi hari ini memberikan perhatiannya ke Madura? Nah, itu harus dilakukan dari awal, gitu kan? Sehingga ketika ngomong tentang pembangunan, ya itu bukan by copy paste istilahnya, gitu kan, tapi memang didasarkan kepada terjadinya perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, begitu. Jadi mohon maaf ya, kadang kalau kita ngomong RPJMD, ya RPJMD itu ya rata-rata, bukan hanya di Jawa Timur dan di kabupaten kota ya, tapi ya gitulah, provinsi dan kabupaten kota rata-rata di berbagai daerah itu ya copy paste. Kenapa? Karena memang ruang waktunya untuk membahas itu memang tidak terlalu luas, gitu. Siap. Nah, makanya saya tadi bilang, pilkada selesai segera, gitu lah. Jangan kemudian larut dalam euforia macam-macam, gitu lah. Segera itu dilakukan, mempersiapkan program-program dari masing-masing pemimpin daerah itu sesuai dengan visi misinya untuk kemudian masuk dalam RPJMD itu, sehingga tidak ada kesan ini copy paste. Dan yang terpenting lagi sebenarnya kalau yang saya tangkap dari panjenengan, selain dari sesuai dengan dinamika sosial masyarakat kebutuhannya ya, juga harus selain by data juga by riset dan kajian, agar dalam tanda kutip program itu tidak sembrono asal-asal terrealisasi, menjadi program yang tepat sasaran gitu. Agar tidak terkesan yang penting anggarannya terserap. Masih ada yang begitu lah. Ada ya. Oke, menarik nih perbincangan kalau bicara soal anggaran nih, sedikit yang beliau sampaikan, tapi setidaknya kehadiran beliau nanti pemirsa Radar Madura TV bisa memberikan masukan terhadap pemerintah, pemangku kebijakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Pemirsa Radar Madura TV, kita lanjutkan satu pertanyaan saja dengan Ranasi. Closing statement-nya berkenaan dengan fiskal atau anggaran dan infrastruktur di Madura, atau secara garis besar harapan besar panjenengan sebagai
anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oh ya, saya lupa tadi, beliau merupakan politisi dari Partai Nasdem, ya, anggota fraksi Nasdem. Ketua fraksi Nasdem. Oh sorry, ketua, maaf sorry, ketua fraksi Nasdem. Apa harapan ke depan panjenengan? Ya, harapan saya ketika ngomong tentang Madura sangat besar sekali gitu ya terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, karena kita tahu bahwa selain karena faktor Madura itu memberikan sumbangsi yang besar, juga kalau kita ngomong tentang kesejarahan ya kesejarahan Jawa Timur itu juga pilarnya juga ada di Madura. Jangan sampai ditinggalkan itu. Jadi Madura saya kira harus benar-benar diperhatikan. Tinggal bagaimana semua program-program yang dicanangkan oleh gubernur ya itu didasarkan kepada apa sih yang muncul dalam persoalan-persoalan di daerah. Ngomong Madura ya persoalannya infrastruktur. Maka ya saya akan selalu berharap dan akan terus ngomong infrastruktur. Saya nggak akan ngomong yang lain sebelum infrastruktur ini benar-benar dipenuhi oleh pemerintah baik provinsi maupun tingkat kabupaten. Oke, pemirsa Radar Madura TV, salah satu kata yang menarik dari beliau, infrastruktur. Kita tahu ketika infrastrukturnya bagus, mobilitas masyarakat akan meningkat, perekonomian juga ikut terdongkrak. Pemirsa Radar Madura TV, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran donasi di kantor studio Radar Madura TV. Kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Semoga beliau ada waktu untuk hadir ke Radar Madura TV. Sekian perbincangan kita, akan bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.